Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita kembali belajar bahasa Jepang. Sebelumnya udah ada video bab 13 ya. Udah pada nonton belum nih? Hari ini kita akan membahas Minasatu bab 14. Di pelajaran bab 14 ini bertujuan agar kita bisa berbicara untuk mempersilahkan, memerintah, atau memohon kepada seseorang. Juga untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung dan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Kita langsung mulai pembelajaran pertama, yaitu tentang perubahan kata kerja bentuk te, atau dalam bahasa Jepangnya disebutnya tekei. Untuk merubah kata kerja ke bentuk te, kita harus bisa membedakan dulu kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kata kerja itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 grup. Kata kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kata kerja kelompok 1 mempunyai ciri-ciri kata sebelum masnya itu adalah ichi, ri, bini, mi, kigi, si. Itu ciri-ciri kelompok 1 ya. Jadi kata-kata sebelum masnya adalah ichiri, binimi, kigisi. Untuk kata kerja kelompok yang kedua, ciri-cirinya mempunyai akhiran bunyi e sebelum mas. Seperti tabemas, sukare, mas, suke, mas, ake, mas. Itu kan akhiran bunyinya sebelum masnya e ya. Ake, mas, suke, mas, tabe, mas, seperti itu. Itu semua adalah kelompok 2. Tapi selain yang akhiran bunyi e, kelompok 2 juga ada yang 1 huruf saja sebelum masnya. Seperti imas, mimas, nemas. Itu kan 1 huruf cuman i, mas, ne, mas, mi, mas. 1 huruf dalam hiragana ya maksudnya. Lalu untuk kelompok 3, ini paling gampang diingatnya karena hanya ada 2 kata kerja, yaitu kimas datang dan shimas melakukan. Untuk perubahan ke bentuk T-nya, kita mulai dulu dari yang paling mudah. Yang paling mudah kelompok 3 dulu deh. Di kelompok 3 ada kimas dan shimas. Ini tinggal kita ganti aja masnya jadi T. Jadi berubahnya kimas jadi kite, shimas jadi site. Lalu kita ke kelompok 2, kata kerja kelompok 2 sama dengan kata kerja kelompok 3, masnya tinggal dicoret, diganti jadi T. Jadinya tabemas, masnya dicoret jadi tabete. Demas, masnya dicoret jadi dete. Sukemas jadi sukete. Akemas, akete. Misemas, misete. Hajimemas, hajimete, dan seterusnya ya. Lalu yang terakhir ada kata kerja kelompok 1, yaitu ada yang akhirannya sebelum masnya itu yang ichiri, kigisi, binimi itu ya. Ini semua ada gengnya kalau yang kelompok 1 itu untuk perubahannya. Jadi kalau geng si ichiri ini dia berubahnya jadi ete. Ichiri ete. Binimi jadi ende. Ki jadi ite. Gi jadi ide. Si jadi site. Kita lihat contohnya satu persatu. Di i ada aimas. Masnya dicoret, i-nya dirubah jadi
ete tadi ya, ada su kecilnya ya. Di ci ada macimas. Masnya dicoret, jadi cinya dirubah jadi ete, jadi mate. Diri ada suarimas. Masnya dicoret, ri-nya diganti jadi ete, jadi suwate. Bi ada asobimas. Mas dicoret, bi diganti jadi ende, jadi asonde. Dini ada sinimas, artinya meninggal ya. Ni-nya berubah jadi ende, jadi sinde. Dimi ada yomimas. Masnya dicoret, mi-nya jadi ende, jadi hyonde. Nah, diki ini kita kasih contohnya kikimas ya. Masnya dicoret, ki-nya dirubah jadi ite, jadi kiite. Atau kalau misalnya mau kaki mas, contohnya berarti jadi kaite. Lalu di gi ada oyogimas. Mas coret, gi dirubah jadi ide, jadinya oyoide. Lalu si di kelompok 1 ini contohnya ada hanasimas. Bisa juga kesimas ya. Perubahannya adalah hanashite atau kesite kalau kesimas. Cara ngebedain simas itu kelompok 1 atau 3 sebenarnya gampang ya. Kalau kelompok simas yang kelompok 1 itu kalau dipisah sama kata sebelumnya itu nggak bisa, atau kalaupun bisa artinya jadi lain atau beda. Contohnya kayak hanasimas ini. Kalau hana sama simasnya dipisah kan mungkin ada yang ngertiin hananya itu hidung, atau ada yang ngertiin bunga. Masa melakukan bunga atau masa melakukan hidung, kan gak nyambung ya. Nah, sementara kalau yang kelompok 3 ini meskipun dipisah artinya tetap senada. Contohnya benkyou kan belajar, benkyou simas belajar juga. Souji kan rapih-rapih, bersih-bersih. Souji simas bersih-bersih juga. Nah gitu. Jadi kalau kelompok 3 mah meskipun dipisah artinya sama ya. Tapi kalau ada yang artiinnya, kalau simas kelompok 3 itu bisa digabung sama kata benda yang bisa dikerjakan, itu juga boleh ya kalau yang artiinnya gitu. Nah minasang, ternyata di pengelompokan kata kerja bahasa Jepang juga ada pengecualian nih di kelompok 2. Kalau dilihat dari ciri-cirinya kan ini semua harusnya masuk di kelompok 1 ya. Tapi ternyata mereka itu adalah kelompok 2. Yaitu diantaranya ada okimas bangun, orimas turun, abimas mandi, karimas meminjam, tarimas cukup, dekimas bisa. Itu kelompok 2. Meskipun ciri-cirinya itu ciri-ciri kelompok 1 ya, tapi itu kelompok 2 loh. Ingat ya, itu harus diingat. Jadi kalau yang mereka ini okimas, orimas, abimas, karimas, tarimas, dekimas ini setiap perubahan kata kerjanya pasti akan mengikuti kelompok 2. Jadi harus diingat ya. Lalu jika di kelompok 1, ini pengecualiannya bukan karena tidak sesuai dengan ciri ya, tapi karena perubahan ke bentuk T-nya tidak seperti yang seharusnya, yaitu ikimas. Kalau dilihat dari gengnya kan harusnya ikimas, ini kan harusnya jadi iit, tapi untuk perubahannya dia jadinya malah ite. Jadi ingat ya, kalau di kelompok 1 pengecualiannya itu ikimas. Bukan di kotobanya, tapi keistimewaan perubahannya. Ada di ikimas yang harusnya berubah jadi iit, tapi jadinya ite. Nah, minasang, kita harus belajar bentuk T ini sampai benar-benar ngelotok hafal ya. Karena dia berperan penting dalam pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Jadi pastikan kalian harus
udah paham betul perubahan bentuk T ini. Setelah penjelasan perubahan bentuk T ini, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya ya. Inilah kenapa perubahan bentuk T itu sangat penting, karena kedepannya akan banyak digabungkan menjadi pola kalimat lain, seperti yang sekarang akan kita pelajari. Yang pertama ada kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Ini digunakan ketika memerintah. Biasanya yang merintahnya atasan kepada bawahan atau yang lebih tua ke yang lebih muda ya. Lalu untuk memohon kepada lawan bicara dan mempersilahkan lawan bicara. Di sini contohnya ada yasai o tabete kudasai. Artinya makanlah sayur. Ini contoh yang memerintah. Lalu ada denkyo keshite kudasai. Ini juga nyuruh ya atau merintah. Tolong matiin listrik. Lalu ada dozo isuni suwatte kudasai. Kalau ini mempersilahkan, artinya silahkan duduk. Silahkan duduk di kursi. Kalau yang memohon, contohnya, tolong besok datang ke pesta ya. Itu kan memohon ya. Di bahasa Jepangin, asta patini kite kudasai ne. Itu ya, contoh-contohnya. Lanjut di pola kalimat berikutnya, ada teimas, yang artinya sedang, yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya, ima nani o shiteimasu ka? Kata si A. Terus si B, nihongo benkyou shiteimasu. Yang artinya, sekarang sedang melakukan apa? Atau sekarang lagi ngapain? Terus kata si B, sekarang lagi belajar bahasa Jepang. Jadi apa yang kita lakuin itu, kata kerjanya pakai teimasu. Misalkan kalian sekarang sedang makan, berarti tabete imas, sedang minum. Nonde imas, sedang nonton TV. Terebi o mite imas. Terus contoh lainnya lagi ada kodomo ga asonde imas. Artinya anak sedang bermain. Tomodachi to supade kaimono shiteimasu. Lagi belanja sama temen di supermarket. Kalau minasang sekarang lagi apa? Minasang wa ima nani o shiteimasu ka? Oke, bumpo selanjutnya. Ada kata kerja mashouka yang artinya bagaimana kalau. Bunpo ini digunakan ketika kita menawarkan bantuan kepada lawan bicara. Contohnya, kata si A nih, basu ga arimasen kara takushi o yobimashou ka? Lalu kata si B, sumimasen onegai shimasu. Yang artinya, karena bisnya nggak ada atau nggak datang-datang ya, bagaimana kalau saya panggilkan taksi? Terus kata si B, makasih, tolong ya, katanya gitu. Jadi ketika kita ngelihat teman kita kesusahan atau butuh bantuan, jadi kita langsung nawarin. Itu fungsi kata kerja mashouka ini. Contoh lain lagi, kata si A, atsui desu ne. Kata si B, eakon o sukemashou ka? Artinya panas ya. Gimana kalau saya nyalain AC? Nah gitu. Jadi ketika ngelihat lawan bicara kita kesusahan atau kayak ngasih kode butuh bantuan gitu, nah kita respon dengan pola kalimat ini. Harus peka ya. Oke, yang terakhir di bab ini ada kalimat ga kalimat. Ini fungsinya untuk menghubungkan kalimat aja. Biasanya awalnya itu atau kata penghubungnya itu pakai sumimasen ga atau shitsurei desu ga. Contohnya ada shitsurei desu ga juso to namae o shiete kudasai. Ini misalnya tadinya kita lagi ngisi pendaftaran apa atau pembayaran apa atau ada pemeriksaan apa gitu. Terus lawan bicara kita ngomong gitu ya. Shitsurei desu ga juso to namae o shiete kudasai. Tuh.
Satu lagi contohnya ada sumimasen ga asta wa nani o benkyou shimasu ka? Yang artinya kalau besok belajar apa ya? Kayak gitu. Jadi cuman untuk menghubungkan dia awalnya ngomong apa, lalu tiba-tiba kita nanya kayak gitu. Kayak gini ya, kayak dua contoh di atas ini. Biasanya awalnya shitsure desu ka sama sumimasen ga. Oke, minasang, pembelajaran bab 14 kita telah selesai. Pesan saya di bab ini, perubahan kata kerja bentuk T-nya harus benar-benar ngelotok ya. Harus di-save di memori pokoknya, karena penting dan berguna banget di pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih minasang. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.